Awalnya tidak ada yang benar-benar berubah di rumah itu. Maya masih menjalani hari seperti biasa. Bangun lebih pagi dari Rian, menyiapkan sarapan sederhana, lalu membuka jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang yang jarang dipakai. Dina mulai sering datang sejak beberapa bulan terakhir. Kadang hanya mampir sebentar, kadang menginap tanpa rencana, tapi semuanya terasa wajar karena mereka memang dekat sejak kecil. Sampai suatu hari, Maya mulai menyadari ada hal-hal kecil yang tidak lagi seperti biasanya. Seperti bau samar di dapur yang muncul tiap pagi padahal tidak ada yang dimasak. Atau posisi barang yang sedikit bergeser meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Rian juga mulai berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi lebih seperti kebiasaan kecil yang perlahan hilang. Seperti cara dia menjawab atau cara dia menatap Maya yang terasa berbeda tanpa bisa dijelaskan. Semua itu tidak langsung terasa aneh, justru seperti sesuatu yang pelan-pelan menyesuaikan diri dengan rumah itu. Seolah-olah ada yang ikut tinggal di sana, tanpa pernah benar-benar terlihat. Maya sempat mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan atau perasaan yang berlebihan. Sampai akhirnya ia mulai menyadari bahwa perubahan itu selalu terjadi setelah Dina datang dan menginap lebih lama dari biasanya. Kalau kamu penasaran bagaimana semuanya mulai terasa tidak bisa dijelaskan lagi, kamu bisa tetap di sini. Karena bagian setelah ini justru yang pelan-pelan membuka sesuatu yang selama ini tidak pernah Maya curigai. Dina mulai lebih sering datang sejak awal bulan itu, tapi tidak pernah benar-benar bilang mau berapa lama. Kadang dia muncul sore hari dengan alasan sekedar lewat, lalu tiba-tiba sudah membuka lemari di kamar tamu seperti sudah berencana menginap dari awal. Maya sebenarnya tidak keberatan, karena sejak dulu Dina memang terbiasa seperti itu. Apalagi setelah orang tua mereka pindah keluar kota. Jadi rumah Maya seperti jadi tempat singgah satu-satunya yang terasa dekat. Hari-hari pertama masih terasa biasa saja. Dina membantu di dapur, kadang menyiapkan makan malam tanpa diminta, dan sering duduk cukup lama di ruang tengah bersama Rian sambil mengobrol hal-hal ringan. Maya bahkan sempat merasa terbantu karena suasana rumah jadi tidak terlalu sepi saat Rian pulang kerja lebih malam dari biasanya. Tapi lama-lama ada hal kecil yang mulai terasa sedikit berbeda, meskipun Maya sendiri tidak langsung bisa menunjuk apa tepatnya. Salah satunya muncul di pagi hari saat Maya masuk ke dapur untuk membuat kopi. Ada bau samar yang tidak terlalu kuat, tapi cukup terasa kalau diperhatikan. Seperti campuran sesuatu yang basah dan sedikit asam. Bukan bau makanan basi, tapi juga bukan sesuatu yang biasa ada di dapur. Awalnya Maya mengira itu dari saluran air atau mungkin sisa cucian malam sebelumnya. Jadi dia hanya membuka jendela lebih lebar dan membiarkannya hilang sendiri. Anehnya, bau itu hanya muncul di pagi hari dan tidak pernah ada saat siang atau malam. Maya sempat mencoba membersihkan hampir semua sudut dapur, mengganti lap, bahkan membuang beberapa bahan makanan yang menurutnya mungkin sudah tidak layak. Tapi keesokan paginya bau itu tetap ada, dengan rasa yang sama, seolah-olah tidak pernah benar-benar hilang sejak awal. Di waktu yang sama, Dina mulai punya kebiasaan baru yang tidak pernah Maya lihat sebelumnya. Dia sering bangun lebih pagi dari semua orang, bahkan sebelum Maya turun dari kamar. Saat Maya ke dapur, Dina biasanya sudah ada di sana, berdiri menghadap wastafel atau meja, kadang tidak melakukan apa-apa, selain diam cukup lama sebelum akhirnya menyapa dengan suara yang terdengar biasa saja. Maya sempat berpikir mungkin Dina hanya belum terbiasa tidur di tempat baru, tapi kebiasaan itu terus berulang setiap hari selama dia menginap. Rian sendiri tidak menunjukkan perubahan yang jelas di awal. Dia masih berangkat kerja seperti biasa, masih sempat bercanda meskipun tidak terlalu sering, tapi ada momen-momen kecil yang mulai terasa sedikit janggal. Seperti saat Maya berbicara dan Rian butuh beberapa detik lebih lama untuk merespons. Seolah-olah pikirannya sedang tidak benar-benar ada di situ. Maya tidak terlalu memikirkannya saat itu,
karena semuanya masih terasa cukup normal kalau tidak diperhatikan terlalu dalam. Sampai suatu pagi, saat Maya turun ke dapur sedikit lebih awal dari biasanya, dan untuk pertama kalinya dia melihat Dina sudah berdiri di sana dalam keadaan diam, menghadap ke arah sudut dapur yang tidak ada apa-apa. Tidak ada suara air, tidak ada aktivitas, hanya berdiri dengan posisi yang sama seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu selesai, padahal tidak ada yang sedang dilakukan. Dina baru menoleh setelah beberapa detik, lalu tersenyum seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang aneh sama sekali. Maya tidak langsung bertanya apa-apa, tapi sejak pagi itu ada perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali dia masuk ke dapur, terutama saat melihat Dina sudah berada di sana lebih dulu. Bukan karena ada sesuatu yang jelas terlihat berbeda, tapi lebih karena semua hal yang terjadi terasa sedikit terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Beberapa hari setelah itu, Maya mulai terbiasa dengan kebiasaan Dina yang selalu bangun lebih pagi dan sudah ada di dapur sebelum siapapun turun. Bahkan tanpa disadari, Maya jadi menyesuaikan waktunya sendiri, bangun sedikit lebih siang karena merasa dapur sudah pasti dipakai lebih dulu. Tapi justru dari situ, ada hal lain yang mulai terasa lebih jelas, terutama soal bau yang sebelumnya hanya ia anggap hal kecil. Bau itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap pagi selalu ada, dengan intensitas yang hampir sama. Tidak lebih kuat, tapi juga tidak pernah memudar. Maya sempat mencoba memperhatikan lebih detail, berdiri lebih lama di dapur sebelum membuka jendela. Mencoba mengenali asalnya, tapi baunya seperti tidak datang dari satu titik tertentu. Seolah-olah menyebar merata di udara, tipis tapi menetap. Suatu pagi, Maya turun lebih cepat dari biasanya, berharap bisa memastikan apakah bau itu muncul sebelum atau sesudah Dina ada di dapur. Saat itu rumah masih cukup sunyi, dan untuk pertama kalinya, dapur benar-benar kosong saat Maya masuk. Tapi bau itu sudah ada lebih dulu, bahkan terasa sedikit lebih jelas karena belum bercampur dengan udara dari luar. Maya sempat diam beberapa saat di dekat meja, mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang ia lewatkan. Tidak ada makanan yang tertinggal, tidak ada sampah, bahkan wastafel terlihat bersih seperti sudah dibersihkan malam sebelumnya. Tapi saat ia mendekat ke arah bawah meja dapur, ada sensasi yang sedikit berbeda. Bukan bau yang lebih kuat, tapi seperti ada udara yang terasa lebih lembab di satu bagian itu. Belum sempat Maya memastikan, Dina tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya tanpa suara yang jelas. Dia menyapa seperti biasa, menanyakan apakah Maya mau dibuatkan minum dengan nada yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Maya hanya mengangguk, meskipun pikirannya masih tertinggal pada bau yang tadi ia rasakan. Saat Dina bergerak ke arah kompor, Maya sempat memperhatikan lantai di dekat kaki Dina, tapi tidak ada apapun yang terlihat aneh. Sejak pagi itu, Maya mulai merasa bahwa bau tersebut bukan sekedar masalah kebersihan atau saluran air. Ada pola yang terlalu rapi, terlalu konsisten, seolah-olah bau itu muncul dengan tujuan tertentu, bukan sebagai akibat dari sesuatu. Hal itu membuat Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil lain yang sebelumnya tidak pernah ia anggap penting, termasuk bagaimana Dina bergerak di dapur, apa saja yang ia sentuh dan berapa lama ia berdiri diam sebelum mulai melakukan sesuatu. Di sisi lain, Rian mulai menunjukkan perubahan yang sedikit lebih terasa dibanding sebelumnya. Dia jadi lebih sering lupa hal-hal kecil, seperti di mana ia letakkan kunci atau apa yang baru saja ia bicarakan beberapa menit lalu. Bukan sesuatu yang langsung mengkhawatirkan, tapi cukup sering terjadi sampai Maya mulai menyadarinya sebagai pola, bukan kebetulan. Malam harinya, saat Maya sedang merapikan dapur sebelum tidur, ia kembali mencium sisa bau yang biasanya hanya muncul di pagi hari. Tidak sekuat biasanya, tapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak di depan wastafel. Saat itu dapur sudah dalam keadaan sepi, Dina sudah masuk ke kamar, dan Rian juga sudah tertidur lebih dulu. Tidak ada aktivitas apapun yang bisa menjelaskan kenapa bau itu muncul di waktu yang tidak seharusnya. Maya berdiri cukup lama di sana, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaannya saja atau memang ada sesuatu yang berubah. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa bahwa bau itu bukan sekedar sesuatu yang datang dan pergi,
melainkan sesuatu yang tetap ada, hanya muncul di waktu-waktu tertentu, seolah-olah mengikuti kebiasaan yang sama setiap hari. Dan sejak malam itu, Maya mulai merasa bahwa dapur di rumahnya bukan lagi tempat yang benar-benar kosong, bahkan saat tidak ada siapapun di dalamnya. Perubahan pada Rian awalnya tidak terasa mencolok, justru lebih seperti hal-hal kecil yang mudah dilewatkan kalau tidak benar-benar diperhatikan. Maya baru mulai menyadarinya ketika kebiasaan-kebiasaan sederhana yang biasanya selalu ada, perlahan hilang tanpa alasan yang jelas. Rian masih pulang di jam yang sama, masih duduk di tempat yang sama saat makan malam, tapi ada jeda-jeda aneh dalam cara dia merespons, seolah-olah butuh waktu lebih lama untuk kembali fokus ke percakapan. Suatu malam, saat mereka makan berdua, karena Dina memilih langsung masuk ke kamar lebih dulu, Maya mencoba mengajak Rian berbicara tentang hal-hal biasa seperti pekerjaan atau rencana akhir pekan. Rian menjawab, tapi tidak seperti biasanya. Jawabannya tetap masuk akal, hanya saja terdengar seperti diucapkan tanpa benar-benar dipikirkan, pendek dan tidak berlanjut. Beberapa kali bahkan, Rian terlihat menatap ke arah dapur, bukan dengan ekspresi tertentu, hanya seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang sangat pelan. Maya sempat mengikuti arah pandangan itu, tapi tidak ada apapun di sana. Dapur dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu ruang tengah yang masuk lewat pintu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi Rian tetap menatap ke arah yang sama beberapa detik lebih lama, sebelum akhirnya kembali makan tanpa mengatakan apa-apa. Kebiasaan itu mulai sering terjadi, terutama saat malam hari. Rian jadi lebih sering diam di tengah aktivitas, seperti berhenti di antara dua hal tanpa alasan jelas. Pernah suatu kali, Maya menemukan Rian berdiri di dekat pintu dapur. Tidak masuk, tidak juga kembali ke ruang tengah, hanya berdiri menghadap ke dalam seperti sedang menunggu sesuatu. Saat Maya memanggil namanya, Rian menoleh dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, lalu berkata bahwa dia hanya ingin mengambil minum, meskipun tangannya kosong dan dia tidak benar-benar melanjutkan langkahnya ke dalam. Di pagi hari, perubahan itu juga mulai terlihat. Rian jadi lebih sering bangun dengan wajah yang terlihat lelah, meskipun tidak ada tanda-tanda dia kurang tidur. Bahkan beberapa kali, dia bilang tidak ingat kapan terakhir kali terbangun di malam hari, tapi tepat merasa seperti tidak benar-benar istirahat. Maya sempat menganggap itu hanya karena pekerjaan, tapi frekuensinya semakin sering, terutama setelah Dina menginap lebih dari 1 atau 2 malam. Hal yang paling membuat Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres adalah cara Rian merespons Dina. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada percakapan aneh, tapi ada perubahan halus dalam cara Rian mendengarkan atau menjawab setiap kali Dina berbicara. Seperti ada perhatian yang berbeda, bukan lebih dekat, tapi lebih terfokus, seolah-olah setiap kata yang Dina ucapkan punya bobot yang lebih dibanding biasanya. Maya mencoba mengabaikan itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk tidak menyadari pola yang terbentuk. Setiap kali Dina ada di rumah lebih lama, perubahan pada Rian terasa sedikit lebih jelas, meskipun tetap dalam bentuk yang tidak bisa langsung dijelaskan. Suatu malam, saat Maya terbangun karena merasa haus, ia melihat sisi tempat tidur Rian kosong. Lampu kamar masih mati, dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat Maya berjalan keluar kamar, ia melihat ada sedikit cahaya dari dapur, cukup untuk memperlihatkan siluet seseorang yang berdiri di dalam. Maya mengira itu Dina, tapi saat ia melangkah sedikit lebih dekat, ia menyadari postur itu adalah Rian. Ia berdiri menghadap meja dapur dengan posisi yang hampir sama seperti yang pernah Maya lihat pada Dina beberapa hari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya perlahan bergerak seperti baru tersadar dari sesuatu yang tidak terlihat. Maya tidak langsung memanggilnya, ia hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ada sesuatu dalam cara Rian berdiri saat itu yang terasa asing, bukan karena apa yang ia lakukan, tapi karena terasa seperti bukan kebiasaan yang muncul dari dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, Maya mulai merasa bahwa perubahan pada Rian bukan sekedar kebetulan atau kelelahan, tapi sesuatu yang perlahan dibentuk oleh hal lain yang juga ada di dalam rumah itu. Perubahan berikutnya tidak datang dalam bentuk suara atau bau, tapi sesuatu yang lebih sederhana, yang awalnya bahkan tidak terlalu dianggap penting. Maya mulai menyadari ada beberapa benda di rumah yang tidak lagi berada di tempat yang ia ingat terakhir kali.
Bukan hilang, hanya berpindah sedikit. Seperti gelas yang biasanya ada di rak sebelah kanan, tiba-tiba ada di kiri. Atau sendok yang terselip di antara piring, padahal ia yakin sudah menaruhnya di tempat biasa. Hal seperti itu sebenarnya mudah dijelaskan. Maya sempat berpikir, mungkin ia sendiri yang lupa, atau mungkin Rian yang memindahkannya tanpa bilang. Bahkan Dina pun sering membantu di dapur, jadi kemungkinan itu terasa masuk akal. Tapi lama-lama, frekuensinya terasa terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Dan yang membuatnya semakin sulit diabaikan adalah pola waktunya. Benda-benda itu hampir selalu berubah posisi di pagi hari, tepat setelah Maya masuk ke dapur untuk pertama kalinya. Malam sebelumnya, semua terasa normal. Maya selalu punya kebiasaan merapikan dapur sebelum tidur, memastikan tidak ada yang tertinggal atau berantakan. Tapi keesokan paginya, selalu ada satu atau dua hal yang terasa sedikit berbeda. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat Maya berhenti sejenak dan mencoba mengingat ulang apa yang ia lakukan semalam. Suatu pagi, Maya sengaja memperhatikan lebih detail. Ia menata beberapa peralatan dengan posisi yang benar-benar ia hafal. Bahkan sempat memotret susunannya dengan ponsel sebelum tidur, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak salah ingat. Malam itu tidak ada yang aneh. Dina juga tidak banyak ke dapur setelah makan malam, dan Rian langsung masuk kamar lebih awal. Tapi keesokan paginya, saat Maya membuka lemari kecil di atas meja dapur, posisi gelas yang ia susun rapi sudah berubah. Tidak berantakan, hanya bergeser seperti pernah disentuh lalu dikembalikan tanpa benar-benar diperhatikan susunannya. Maya sempat diam cukup lama di depan lemari itu, mencoba mencocokkan dengan foto yang ia ambil malam sebelumnya. Perbedaannya kecil, tapi jelas. Saat itu Dina sudah ada di dapur, seperti biasa. Ia berdiri di dekat wastafel, mencuci sesuatu yang tidak terlalu terlihat dari posisi Maya. Gerakannya pelan, tidak tergesa, dan tidak ada yang tampak aneh jika dilihat sekilas. Maya sempat ingin bertanya apakah Dina sempat membuka lemari tadi pagi, tapi entah kenapa ia menahan diri. Pertanyaannya terasa terlalu sederhana, tapi jawabannya mungkin tidak akan benar-benar menjelaskan apapun. Sejak saat itu, Maya mulai memperhatikan lebih banyak hal. Tidak hanya di dapur, tapi juga di ruang tengah dan kamar. Beberapa barang kecil seperti remote televisi, buku, bahkan posisi bantal di sofa kadang berubah sedikit dari yang ia ingat. Tidak pernah berpindah jauh, hanya seperti digeser oleh seseorang yang mencoba tidak meninggalkan jejak terlalu jelas. Rian sendiri tidak pernah merasa ada yang aneh. Setiap kali Maya mencoba menyinggung soal benda yang berpindah, Rian hanya menjawab singkat. Kadang bahkan tidak ingat apakah ia pernah menyentuh benda tersebut atau tidak. Jawaban itu terdengar tidak menghindar, justru terlalu biasa, seperti benar-benar tidak ada perlu dipikirkan dari hal itu. Yang membuat Maya semakin tidak nyaman adalah satu kejadian di malam hari. Saat itu ia kembali ke dapur untuk mengambil air, dan secara refleks melihat ke arah meja tempat ia biasa menaruh pisau dapur. Pisau itu ada di sana, dalam posisi yang sama seperti yang ia tinggalkan beberapa jam sebelumnya. Tapi saat Maya mengambil gelas dan menoleh kembali, posisi pisau itu sudah sedikit berubah. Ujungnya mengarah ke sisi yang berbeda, seolah-olah baru saja diputar pelan. Maya tidak melihat siapapun di dapur saat itu. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan yang terkangkap mata. Semua terasa tetap sunyi seperti sebelumnya. Tapi perubahan kecil itu terjadi di depan matanya sendiri, tanpa jeda yang ia bisa jelaskan. Ia tidak langsung reaksi, hanya berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu mengambil air dan kembali ke kamar, tanpa mencoba memperbaiki posisi apapun. Sejak saat itu, Maya mulai menyadari bahwa bukan hanya benda-benda yang berubah tempat, tapi juga cara rumah itu bergerak saat tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Setelah kejadian dengan benda-benda yang mulai bergeser tanpa alasan yang jelas, Maya jadi lebih sering terbangun di malam hari, meskipun ia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang membangunkannya. Tidak ada suara keras atau hal mencolok, hanya perasaan seperti ada sesuatu yang membuat tidurnya tidak lagi dalam. Awalnya ia mengira itu hanya kebiasaan baru karena pikirannya sedang tidak tenang. Tapi lama-lama, ia mulai menyadari ada pola lain yang muncul bersamaan dengan itu. Suara itu pertama kali ia sadari beberapa hari setelahnya, saat rumah dalam keadaan benar-benar sunyi. Rian tertidur di sebelahnya, dan Dina sudah sejak tadi masuk ke kamar tamu. Maya terbangun tanpa alasan yang jelas, lalu mendengar sesuatu dari arah dapur. Bukan suara yang langsung bisa dikenali, lebih seperti bunyi halus yang berulang,
seperti sesuatu yang disentuh pelan atau digeser sedikit di permukaan keras. Maya tidak langsung bangun. Ia hanya berbaring beberapa saat, mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar ada atau hanya bagian dari setengah tidurnya. Tapi semakin ia diam, semakin jelas pola suara itu. Tidak terus-menerus, tapi muncul dengan jeda yang hampir sama, seperti seseorang yang melakukan aktivitas kecil dengan ritme yang konsisten. Akhirnya Maya bangun perlahan dan berjalan keluar kamar, tanpa menyalakan lampu. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara itu masih terdengar dari arah dapur. Saat ia mendekat, suara itu tidak berhenti, justru terdengar sedikit lebih jelas, seperti gesekan benda dengan permukaan meja, atau mungkin suara air yang menetes sangat pelan. Saat Maya sampai di ambang pintu dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada jeda perlahan, tidak memudar, tapi benar-benar berhenti seketika, seolah-olah sesuatu di dalam sana menyadari kehadirannya. Maya berdiri beberapa detik di situ, menunggu apakah suara itu akan muncul lagi. Tapi dapur kembali sepenuhnya sunyi. Tidak ada siapapun di dalam, tidak ada tanda aktivitas yang tertinggal. Ia sempat melangkah masuk dan melihat sekeliling. Semua terlihat normal. Tidak ada benda yang jatuh atau berpindah secara mencolok. Tapi ada perasaan yang sama seperti yang ia rasakan sebelumnya. Seperti ruangan itu tidak benar-benar kosong, meskipun tidak ada siapapun di dalamnya. Sejak malam itu, suara tersebut mulai muncul lebih sering. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat Maya mulai menunggunya tanpa sadar. Polanya selalu sama, muncul saat rumah dalam keadaan benar-benar diam, dan selalu berhenti tepat saat Maya mencoba mendekat. Beberapa kali Maya mencoba memperhatikan dari kamar tanpa langsung keluar, berharap bisa menangkap lebih banyak sebelum suara itu hilang. Tapi anehnya, jika ia tidak bergerak, suara itu justru terdengar lebih lama, dengan pola yang sama, seperti sesuatu yang sedang dilakukan dengan hati-hati. Suatu malam, Maya mencoba sesuatu yang berbeda. Ia bangun saat suara itu mulai terdengar, tapi tidak langsung keluar kamar. Ia hanya membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat lorong menuju dapur. Dari posisi itu, suara tersebut masih terdengar, pelan tapi jelas. Dan untuk pertama kalinya, Maya menyadari bahwa suara itu tidak hanya berasal dari satu titik. Seperti ada lebih dari satu sumber kecil yang bergerak bergantian, bukan bersamaan, tapi cukup dekat untuk terdengar seperti satu rangkaian aktivitas. Bukan suara langkah, bukan juga suara benda jatuh, tapi lebih seperti sesuatu yang disentuh, dipindahkan sedikit, lalu dibiarkan, berulang dengan pola yang hampir sama setiap kali. Maya tidak melangkah lebih jauh malam itu. Ia hanya berdiri di balik pintu, mendengarkan sampai suara itu perlahan berhenti sendirinya. Bukan karena ia mendekat, tapi seperti selesai begitu saja. Dan sejak saat itu, Maya mulai merasa bahwa apapun yang ada di dapur pada malam hari, tidak hanya sekedar ada, tapi juga seperti melakukan sesuatu yang ia sendiri belum bisa pahami. Beberapa malam setelah suara-suara itu mulai sering terdengar, Maya mulai mengalami sesuatu yang awalnya ia anggap hanya mimpi biasa. Tidak ada yang terlalu jelas di awal, hanya potongan-potongan suasana yang terasa familiar, seperti berada di dalam rumah sendiri tapi dengan pencahayaan yang berbeda. Semua terlihat sama, hanya terasa lebih sunyi dan sedikit lebih sempit, seolah-olah ruangannya tidak benar-benar sebesar yang ia kenal. Mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang hampir sama. Maya berada di lorong menuju dapur, berdiri di posisi yang sering ia tempati saat terbangun di malam hari. Tidak ada yang memaksa Maya berjalan, tapi selalu ada dorongan halus yang membuatnya melangkah perlahan ke arah dapur, seolah-olah itu adalah hal yang memang harus dilakukan. Saat sampai di ambang pintu, dapur selalu terlihat dalam kondisi yang sama seperti malam-malam sebelumnya, redup, dengan bayangan yang jatuh ke sudut-sudut yang tidak sepenuhnya terlihat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah di setiap mimpi itu. Selalu ada seseorang yang berdiri di dalam, membelakangi Maya, tepat di depan meja dapur. Posturnya tidak asing. Tingginya, bentuk bahunya, bahkan cara berdirinya terasa sangat dikenal, tapi dalam mimpi itu Maya tidak pernah bisa benar-benar memastikan siapa. Sosok itu tidak bergerak, tidak juga menunjukkan tanda bahwa ia menyadari kehadiran Maya. Hanya berdiri diam,
seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah selesai. Maya selalu berhenti di ambang pintu dalam mimpi itu. Tidak pernah masuk, tidak pernah memanggil, hanya memperhatikan dari jarak yang sama. Tapi semakin lama ia berdiri di sana, ada perasaan yang pelan-pelan muncul. Bukan takut, tapi lebih seperti perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di situ. Setiap kali Maya mencoba melihat lebih jelas, mimpi itu selalu berakhir dengan cara yang sama. Sosok itu sedikit menggerakkan kepalanya, tidak sepenuhnya menoleh, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia menyadari ada yang memperhatikan. Dan tepat sebelum Maya bisa melihat wajahnya, semuanya langsung berhenti. Maya selalu bertanggun setelah itu, dengan posisi yang hampir sama, menghadap ke arah pintu kamar. Tidak ada suara di rumah, tidak ada tanda bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Tapi perasaan dari mimpi itu tidak langsung hilang. Justru terasa seperti terbawa ke dalam keadaan sadar, menempel cukup lama bahkan setelah ia mencoba kembali tidur. Hal yang membuat Maya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda adalah karena mimpi itu terus berulang dengan detail yang tidak pernah berubah. Bukan hanya suasananya, tapi juga posisi, jarak, bahkan cara sosok itu berdiri. Tidak ada variasi, tidak ada bagian yang berbeda. Seolah-olah itu bukan sekedar mimpi, tapi sesuatu yang sedang diputar ulang dengan pola yang sama setiap malam. Di pagi hari, Maya sempat mencoba mengingat lebih jelas bentuk sosok tersebut. Semakin ia pikirkan, semakin terasa bahwa sosok itu bukan orang asing. Ada bagian dari dirinya yang merasa sudah pernah melihat posisi itu sebelumnya, dalam keadaan sadar, di tempat yang sama. Dan tanpa perlu berpikir terlalu jauh, bayangan itu mulai terasa mirip dengan sesuatu yang pernah ia lihat beberapa hari lalu, saat ia terbangun di malam hari dan melihat Rian berdiri di dapur dengan posisi yang hampir sama. Maya tidak langsung menghubungkan keduanya, tapi sejak saat itu, setiap kali ia bermimpi hal yang sama, ada satu detail kecil yang mulai terasa semakin jelas, yaitu cara sosok itu berdiri yang perlahan tidak lagi terasa asing seperti sebelumnya. Dan sejak mimpi itu terus berulang, Maya mulai merasa bahwa apa yang ia lihat saat tidur dan apa yang terjadi di rumah saat malam hari mungkin tidak sepenuhnya terpisah seperti yang selama ini ia kira. Setelah mimpi itu terus berulang dengan detail yang sama, Maya mulai merasa bahwa ada sesuatu di dapur yang selama ini luput dari perhatiannya. Bukan karena tidak pernah dilihat, tapi mungkin karena posisinya terlalu biasa, terlalu menyatu dengan hal-hal lain yang terlihat normal setiap hari. Perasaan itu muncul setiap kali ia berdiri di ambang dapur. Seolah-olah ada bagian kecil dari ruangan itu yang menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Suatu pagi, saat Dina sedang tidak ada di dapur seperti biasanya, Maya memutuskan untuk tinggal lebih lama di sana. Ia tidak langsung melakukan apa-apa, hanya berdiri dan melihat sekeliling dengan lebih pelan dari biasanya. Meja, lemari, wastafel, semuanya terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada satu sudut kecil di bawah meja dapur, tepat di bagian dalam yang hampir tidak pernah terlihat dari posisi berdiri. Di sana, ada sesuatu yang terselip di sudut. Bukan benda besar, tapi cukup untuk menarik perhatian jika diperhatikan dari dekat. Ia menariknya perlahan. Benda itu terbungkus kain kecil yang sudah agak kusam, diikat dengan simpul sederhana yang tidak terlalu rapat. Maya sempat diam beberapa detik sebelum membuka ikatannya, bukan karena takut, tapi lebih karena merasa bahwa benda itu tidak seharusnya ada di sana sejak awal. Saat kain itu terbuka, isi di dalamnya tidak langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat Maya berhenti sejenak. Ada beberapa benda kecil yang tersusun tidak rapi, seperti serpihan sesuatu yang kering, sedikit rambut yang terikat tipis, dan potongan benda lain yang tidak langsung bisa dikenali. Tidak ada bau yang kuat, tapi ada aroma samar yang terasa familiar, mirip dengan bau yang selama ini muncul setiap pagi di dapur. Maya tidak menyentuhnya terlalu lama. Ia hanya menutup kembali kain itu dengan cara yang sama, lalu meletakkannya di atas meja tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. Pikirannya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tapi semua kemungkinan terasa tidak cukup untuk menjelaskan kenapa benda seperti itu bisa berada di rumahnya, tepat di tempat yang jarang terlihat. Saat itu, Dina masuk ke dapur seperti biasanya. Langkahnya tidak tergesa, dan ekspresinya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya.
Tapi untuk pertama kalinya, Maya melihat ada jeda kecil saat pandangan Dina jatuh ke arah meja, tepat di tempat benda itu diletakkan. Tidak lama, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat Maya menyadari bahwa Dina tahu sesuatu tentang benda tersebut. Dina tidak langsung mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan mendekat, lalu dengan gerakan yang terlihat biasa, memindahkan kain itu sedikit ke samping, seolah-olah hanya merapikan meja. Tidak ada penjelasan, tidak juga pertanyaan. Semua dilakukan seperti itu adalah hal yang wajar. Maya tidak menanyakan apapun saat itu, tapi sejak pagi itu, ada satu hal yang tidak lagi bisa ia abaikan, bahwa apapun yang selama ini terjadi di dapur bukan hanya sekedar kebetulan atau perasaan yang berlebihan, melainkan sesuatu yang memang disimpan di sana dengan sengaja, dan mungkin oleh seseorang yang selama ini ia anggap paling tidak mungkin. Setelah menemukan benda itu di bawah meja dapur, cara Maya melihat Dina mulai berubah, meskipun ia berusaha untuk tetap bersikap seperti biasa. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pertanyaan langsung, tapi setiap gerakan Dina sekarang terasa lebih diperhatikan, seolah-olah ada lapisan lain yang sebelumnya tidak pernah Maya sadari. Hal-hal kecil yang dulu terlihat wajar, sekarang mulai terasa sedikit berbeda jika dilihat lebih lama. Salah satunya adalah cara Dina berinteraksi dengan Rian. Sebelumnya Maya tidak pernah benar-benar memperhatikan hal itu secara khusus. Dina memang dekat dengan Rian, seperti adik ipar pada umumnya. Sering bercanda, berbagi cerita ringan, dan kadang duduk cukup lama di ruang tengah. Tapi setelah kejadian di dapur, Maya mulai menyadari ada detail kecil yang terasa tidak sepenuhnya biasa, terutama dalam cara Dina memperhatikan Rian. Dina sering berada di ruangan yang sama dengan Rian, bahkan tanpa alasan yang jelas. Saat Rian duduk menonton televisi, Dina bisa duduk tidak jauh darinya. Tidak selalu berbicara, tapi tetap berada di situ cukup lama. Kadang hanya memainkan ponselnya, kadang hanya diam, tapi posisinya tidak pernah benar-benar jauh. Maya sempat menganggap itu hanya kebetulan, sampai ia mulai menyadari bahwa hal itu terjadi hampir setiap hari selama Dina menginap. Ada juga cara Dina melihat Rian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan tatapan yang langsung terlihat mencurigakan, tapi lebih seperti perhatian yang terlalu lama, sedikit lebih fokus dibanding biasanya. Maya beberapa kali menangkap momen itu secara tidak sengaja, saat ia masuk ke ruangan dan melihat Dina sedang memperhatikan Rian yang tidak menyadarinya. Begitu Maya hadir, Dina langsung mengalihkan pandangan dengan cepat, lalu kembali ke sikapnya yang terlihat biasa. Rian sendiri tidak menunjukkan reaksi yang jelas terhadap hal itu. Ia tetap bersikap seperti biasa, meskipun perubahan kecil dalam dirinya masih terasa, seperti lebih sering diam atau terlihat sedikit teralihkan saat berbicara. Tapi ada satu hal yang mulai membuat Maya merasa tidak nyaman, yaitu bagaimana Rian kadang merespon Dina dengan cara yang sedikit berbeda, bukan lebih dekat, tapi lebih mengikuti alur pembicaraan Dina tanpa banyak mempertanyakan. Suatu sore, saat Maya sedang di dapur, ia mendengar suara Dina dan Rian berbicara di ruang tengah. Tidak ada yang aneh dari percakapannya, hanya obrolan ringan seperti biasa. Tapi dari nada suaranya, ada sesuatu yang terasa lebih tenang dari biasanya, seperti ritme percakapan yang terlalu selaras, tanpa jeda atau tumpang tindih yang biasanya terjadi saat dua orang berbicara santai. Maya tidak langsung keluar. Ia hanya berdiri di dekat pintu dapur, mendengarkan beberapa saat lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada kata-kata yang mencurigakan, tidak ada kalimat yang bisa dijadikan alasan untuk curiga. Tapi perasaan yang muncul justru datang dari hal yang lebih halus, dari bagaimana percakapan itu berjalan terlalu rapi, terlalu seimbang, seolah-olah keduanya sudah tahu apa yang akan diucapkan sebelum benar-benar diucapkan. Saat Maya akhirnya masuk ke ruang tengah, percakapan itu berhenti dengan cara yang terlalu bersamaan. Dina langsung beralih ke hal lain, menanyakan sesuatu pada Maya dengan nada yang terdengar ringan. Rian pun kembali ke posisi sebelumnya, seperti tidak ada yang berubah. Tapi suasana di ruangan itu terasa sedikit berbeda, meskipun tidak ada yang bisa dijelaskan secara langsung. Sejak saat itu, Maya mulai menghubungkan dua hal yang sebelumnya ia pisahkan. Apa yang ia temukan di dapur, dan cara Dina berada di sekitar Rian. Keduanya tidak terlihat berkaitan secara langsung, tapi semakin lama dipikirkan, semakin terasa seperti bagian dari sesuatu yang sama. Dan untuk pertama kalinya, Maya mulai mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, bahwa perubahan di rumahnya
Mungkin bukan hanya soal tempat atau suasana, tapi juga tentang seseorang yang selama ini berada sangat dekat dengannya. Setelah semua yang terjadi, Maya mulai berhenti mencari penjelasan dari luar. Ia tidak lagi memikirkan soal rumah, dapur, atau hal-hal yang terasa janggal sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya mulai terasa seperti satu rangkaian yang saling terhubung. Hanya saja selama ini ia melihatnya sebagai potongan-potongan terpisah. Hal itu mulai terasa lebih jelas saat Maya memperhatikan waktu-waktu tertentu di mana semua kejadian itu muncul. Bau di pagi hari, suara di malam hari, perubahan kecil pada Rian, bahkan benda yang ia temukan di bawah meja dapur, semuanya selalu berkaitan dengan satu hal yang sama, yaitu kehadiran Dina di rumah itu. Bukan sekadar datang dan pergi, tapi lebih pada berapa lama Dina tinggal, dan kapan ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah tanpa alasan yang benar-benar jelas. Semakin lama Dina menginap, semakin terasa perubahan itu menjadi lebih konsisten, lebih mudah dikenali. Seolah-olah sesuatu yang sebelumnya samar mulai menetap dengan lebih jelas. Suatu siang, saat Dina keluar rumah tanpa memberitahu akan pergi kemana, Maya memanfaatkan waktu itu untuk kembali ke dapur. Benda yang ia temukan beberapa hari lalu masih ada di tempat yang sama. Hanya saja posisinya sudah sedikit berubah, seperti pernah dibuka lalu ditutup kembali. Maya tidak langsung menyentuhnya, tapi kali ini ia memperhatikan lebih lama, mencoba melihat apakah ada hal lain yang sebelumnya terlewat. Di bagian dalam lipatan kain itu, ada sesuatu yang baru ia sadari. Sebuah potongan kecil yang terlihat seperti bagian dari kertas yang sudah lama terlipat. Maya menariknya perlahan, dan saat dibuka, ia melihat ada tulisan yang sangat tipis, hampir pudar, tapi masih bisa diperhatikan jika diperhatikan cukup dekat. Tulisan itu bukan sesuatu yang langsung bisa dimengerti, tidak berupa kalimat panjang, hanya beberapa kata yang ditulis dengan cara yang tidak rapi, seperti dibuat dengan tergesa. Tapi di antara potongan tulisan itu, ada satu hal yang membuat Maya berhenti lebih lama dari sebelumnya, yaitu sebuah nama yang ia kenal dengan sangat jelas. Nama Rian. Maya tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap tulisan itu beberapa detik, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah membaca. Tapi semakin lama ia melihat, semakin jelas bahwa nama itu memang ditulis dengan sengaja, bukan kebetulan atau bagian dari sesuatu yang tidak berkaitan. Perlahan, Maya mulai mengingat kembali semua kejadian yang terjadi selama ini. Dari hal-hal kecil yang ia anggap sepele, sampai perubahan yang mulai terasa tidak bisa dijelaskan. Semuanya seperti mulai menyatu dalam satu pola yang sama. Dan untuk pertama kalinya, arah dari pola itu terasa jelas. Saat Dina kembali sore harinya, suasana rumah terasa sama seperti biasa. Tidak ada perubahan yang mencolok, tidak ada tanda bahwa sesuatu baru saja ditemukan. Tapi bagi Maya, ada sesuatu yang sudah berbeda sejak siang itu. Bukan di rumahnya, tapi di cara ia melihat orang yang selama ini ia percayai tanpa pernah berpikir dua kali. Dina bersikap seperti biasa. Ia masuk ke dapur, membuka lemari, lalu mulai melakukan hal-hal kecil seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, Maya tidak lagi melihat itu sebagai kebiasaan yang wajar. Setiap gerakan Dina terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini berjalan tanpa pernah ia sadari. Maya tidak langsung mengatakan apapun. Ia memilih untuk memperhatikan, menunggu, memastikan bahwa apa yang ia pikirkan bukan hanya kesimpulan yang terburu-buru. Tapi semakin lama ia diam, semakin jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa dianggap kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, Maya mulai menerima satu hal yang sebelumnya terasa terlalu jauh untuk dipercaya, bahwa apapun yang terjadi di rumah itu bukan datang dari luar, bukan juga sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang dibawa masuk oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari rumah itu sendiri. Setelah hari itu, Maya tidak lagi melihat rumahnya dengan cara yang sama. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba menjadi lebih jelas. Tapi justru karena semuanya tetap berjalan seperti biasa, ada rasa asing yang mulai menetap di setiap sudut rumah itu. Seolah-olah tempat yang selama ini ia kenal perlahan berubah, tanpa benar-benar berpindah bentuk. Maya tidak membicarakan apa yang ia temukan kepada Rian.
bukan karena tidak ingin, tapi karena ia sendiri belum yakin bagaimana menjelaskannya tanpa membuat semuanya terasa tidak masuk akal. Ia hanya mulai menjaga jarak dengan cara yang halus, memperhatikan lebih banyak, berbicara seperlunya, dan membiarkan hari berjalan tanpa terlalu banyak intervensi. Dina masih datang seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam sikapnya. Tidak ada tanda bahwa ia merasa ada yang berbeda. Justru sikapnya terasa semakin tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan rutinitas yang sama setiap hari. Ia tetap bangun lebih pagi, tetap berada di dapur sebelum siapapun, dan tetap melakukan hal-hal kecil yang sekarang tidak lagi bisa Maya anggap biasa. Rian juga tidak menunjukkan perubahan yang mencolok, tapi sesuatu dalam dirinya terasa semakin jauh. Bukan secara fisik, tapi lebih seperti jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia masih ada di rumah yang sama, masih duduk di tempat yang sama, tapi kehadirannya tidak lagi terasa sepenuhnya seperti dulu. Suatu malam, Maya kembali terbangun seperti sebelumnya. Tidak ada suara yang jelas, tidak ada alasan yang pasti, tapi ada dorongan yang sama untuk keluar dari kamar. Kali ini ia tidak ragu. Ia berjalan langsung menuju dapur tanpa berhenti di lorong seperti biasanya. Saat sampai di sana, dapur sudah dalam keadaan terang. Lampu menyala, dan Dina berdiri di tempat yang sama seperti yang sering Maya lihat, menghadap meja dapur. Di sampingnya, Rian juga ada di sana, berdiri dengan posisi yang hampir serupa, menghadap ke arah yang sama. Tidak ada percakapan, tidak ada gerakan yang jelas. Hanya dua orang yang berdiri dalam diam dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Maya berhenti di pintu, memperhatikan beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang langsung menoleh, tidak ada reaksi yang menunjukkan bahwa kehadirannya disadari. Suasana di dalam dapur terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat aneh, tapi karena semuanya terasa terlalu tenang, seperti momen yang seharusnya tidak terganggu. Perlahan, Dina sedikit menggeser tangannya di atas meja, seperti merapikan sesuatu yang tidak jelas dari posisi Maya. Gerakannya pelan, terukur, dan dilakukan tanpa tergesa-gesa. Rian tidak bergerak, tapi posisinya tetap menghadap ke arah yang sama, seolah-olah mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat dari luar. Baru setelah beberapa detik, Dina menoleh. Bukan dengan gerakan kaget atau terkejut, tapi perlahan, seperti sudah tahu bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tatapannya langsung mengarah ke Maya, dan untuk pertama kalinya tidak ada usaha untuk terlihat biasa. Tidak ada senyum, tidak juga sapaan seperti hari-hari sebelumnya. Maya tidak mengatakan apa-apa, ia hanya berdiri di tempatnya, dengan jarak yang sama, memperhatikan tanpa mencoba mendekat. Di antara mereka, tidak ada percakapan, tapi ada sesuatu yang terasa sudah cukup jelas tanpa perlu dijelaskan. Rian akhirnya ikut menoleh, tapi tatapannya tidak langsung ke arah Maya. Ia terlihat seperti butuh waktu beberapa detik untuk benar-benar fokus, lalu perlahan memandang ke arah yang sama. Ekspresinya tidak menunjukkan sesuatu yang bisa langsung dimengerti, hanya terlihat kosong, seperti seseorang yang berada di antara dua keadaan. Tidak ada yang benar-benar terjadi setelah itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada konfrontasi. Dina kembali menoleh ke arah meja, Rian sedikit bergeser, dan suasana kembali seperti sebelumnya, tenang dan tanpa suara. Maya tidak masuk ke dalam dapur malam itu. Ia hanya berbalik dan kembali ke kamar, tanpa mencoba mencari jawaban lebih jauh. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar berubah secara terlihat. Semua berjalan seperti biasa, tapi bagi Maya, rumah itu tidak lagi terasa sebagai tempat yang sama. Bukan karena ada sesuatu yang baru muncul, tapi karena akhirnya ia tahu bahwa apa yang selama ini ia rasakan bukan sekedar perasaan, melainkan sesuatu yang memang ada, hanya saja tidak pernah benar-benar menunjukkan dirinya secara utuh. Dan sejak saat itu, Maya mulai menyadari bahwa terkadang hal yang paling sulit diterima bukanlah apa yang tidak terlihat, tapi kenyataan bahwa sesuatu itu selalu ada dan datang dari tempat yang paling dekat. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan,
maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.